Halo, selamat malam. Berjumpa lagi dengan podcast Drama Nikah. Sebelum bercerita, jangan lupa teman-teman follow Instagram Drama Nikah. Kemudian kalau mau kirim cerita bisa juga ke WA 0822 104859. Bisa kirim dalam bentuk teks atau direkam. Jangan lupa juga share cerita Drama Nikah, bisa capture di IG story kalian supaya podcast ini makin banyak yang dengerin, makin berkembang. Oke, tidak bertele-tele, langsung saya masuk ke cerita. Judulnya yaitu Aku Rela Menikah Diam-Diam Secara Siri Namun Suami Tega Jajan Dengan Wanita Lain. Langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum saya mulai cerita ini saya kutip dari website haibunda.com. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih. Bunda, maaf aku mau sedikit cerita meluapkan kesedihan yang mungkin seharusnya tidak aku buka di publik. Terus terang aku sangat tertekan dan dada ini serasa sesak sendiri kalau aku pendam. Baiklah, perkenalkan namaku adalah Sri. Aku ingin menceritakan masalah rumah tanggaku ini yang sangat kacau. Aku yang menikah tanpa sepengetahuan orang tua, yang hanya diwakili oleh saudara jauh. Bisa dibilang aku ini nikah siri. Kenapa? Karena akta cerai belum keluar semua yang sebelumnya, jadi aku takut untuk bicara dengan orang tuaku. Tapi aku takut juga melakukan hubungan yang tidak baik atau zina, sehingga aku mengambil keputusan untuk menikah secara diam-diam dengan laki-laki yang awalnya sangat baik dan perhatian. Di sini ditulis yang awalnya sangat baik dan perhatian. Kebanyakan seperti itu ya. Oke. Aku bertemu dengan suamiku ini di proyek tempat dia bekerja di Jakarta. Dan aku merupakan salah satu penjual catering di mesnya. Singkat cerita, aku dan dia kenal hanya 3 bulan. Setelah itu kita menikah. Di awal pernikahan sampai 1 tahun, semua berjalan dengan baik-baik aja. Dan aku bisa menikmati pernikahan kami. Kami pun mempunyai rumah yang dibangun bersama sampai suatu hari suami ditugaskan untuk keluar kota yang lokasinya masih dekat dengan rumah yang sedang kami bangun. Dengan rasa senang, aku dan suami pindah. Selama 1 tahun kami tinggal di kota itu dan semuanya berjalan lancar. Oke, jadi di sini dia bangun rumah ya bersama gitu, dan mungkin di tengah pembangunan mereka suaminya ditugaskan keluar kota sehingga harus meninggalkannya. Dan di tempat yang baru itu sudah hampir 1 tahun tinggal dan semuanya berjalan lancar. Sampai suatu saat kami dapat musibah yang mengharuskan semua harta benda kami dijual. Dan harta kami sekarang hanya tinggal rumah yang kami punya. Semenjak adanya musibah itu, tiba-tiba suami berubah 1000 derajat. Sehingga aku hanya bisa berdoa ketika sholat, meminta petunjuk ke Tuhan, ada apa dengan suamiku ini?
Akhirnya suatu pagi, ada kejadian yang tidak aku duga. Ada chat yang masuk, tetapi tidak aku kenal nomornya. Oke. Tapi setelah aku ingat-ingat, aku sebenarnya hafal dengan nomor itu. Di HP itu tidak ada namanya. Aku kira chat nggak kenal lah siapa gitu. Setelah aku ingat-ingat, aku hafal nomor itu dan isi chat itu menanyakan di mana suamiku. Nah, aku berpura-pura jadi suami dan aku balas chat itu. Dan benar saja, setelah aku ingat-ingat ternyata itu nomor temanku. Gilanya lagi, dia bilang kangen sama suamiku dan mengajak ke hotel lagi. Loh, berarti mereka sudah melakukan hal yang enggak. Aku shock dan akhirnya aku bangunkan suami dan aku liatin apa yang ada di chat WA. Pak, ini apa maksudnya? Dia bangun, awalnya kaget. Kemudian aku bertanya tanpa emosi, dan suamiku jujur kalau dia memang sudah melakukan hubungan badan sekali dengan temanku itu. Oke, aku maafkan kesalahan fatal ini karena suami berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Hingga 3 minggu setelahnya, ada kejanggalan lagi dengan tingkah laku suamiku. Tiba-tiba yang biasanya HP ditaruh sembarangan, kali ini sering disembunyikan. Aku pegang dikit HP-nya, dia marah. Sampai di suatu saat ketika dia tidur, aku buka nih HP-nya. Dan ternyata benar. Hari itu dia baru saja kencan dengan wanita di sebuah kafe. Buktinya ada chat WA. Malam itu hatiku sangat hancur. Ini kedua kalinya dia mengkhianatiku. Besoknya aku ajak suami untuk berbicara dan jawabannya cukup gila. Dia bilang dia penasaran bagaimana rasanya bercinta dengan wanita lain lagi. Aku gak habis pikir, menangis, teriak-teriak seperti orang kesetanan. Saat ini aku gak tahu harus gimana karena aku gak mau anak tumbuh dengan orang tua yang tidak lengkap. Dan sekarang pun aku hidup dengan orang yang aku cintai tapi aku juga sangat benci. Apa yang harus aku lakukan? Terima kasih.